Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Para sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas perihal mengenai beberapa ciri orang yang tidak bisa terkena santet, atau terkena serangan guna-guna, yang bisa menghindarkan dari pengaruh ilmu hitam. Lalu seperti apakah ciri-cirinya? Tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Sahabat Wan Kisah, sebagian masyarakat kita masih banyak yang mempercayai hal-hal yang berbau mistis di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk dari hal-hal mistis tersebut berbagai macam rupanya, dan kerap digunakan oleh dukun atau sejenisnya, yang dikenal dengan istilah ilmu hitam. Bentuk-bentuk dari kepercayaan mistis bisa berupa susuk, pesugihan, jampi-jampi, santet, dan juga berbagai macam teknik lainnya. Salah satu ilmu hitam yang konon masih banyak digunakan adalah ilmu santet. Inilah beberapa ciri orang yang tidak mempan terkena santet, yang bisa menghindarkan dari pengaruh ilmu hitam. Untuk yang pertama, orang yang memiliki pagar gaib. Sahabat Wan Kisah, keyakinan dan kepercayaan pada hal-hal gaib dan spiritual telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya selama berabad-abad. Salah satunya ialah pagar gaib. Dalam hal ini mungkin sebagian orang masih ada yang belum mengetahui tentang pagar gaib ini. Namun bagi mereka yang sudah mengetahui dan mempercayainya, pagar gaib ini diyakini sebagai perisai atau benteng pelindung dari berbagai ancaman, baik dari kalangan manusia maupun entitas gaib. Pagar gaib memiliki kemampuan dalam menjaga atau melindungi pemiliknya. Selain melindungi dari serangan entitas gaib jahat, pagar gaib ini diyakini mampu menangkal berbagai energi negatif seperti santet, guna-guna, dan ilmu sihir lainnya. Dengan demikian, pagar gaib berfungsi sebagai raja pelindung, yang mampu melindungi diri dari energi negatif yang dapat membahayakan atau mengancam jiwa seseorang. Fungsi ini mencerminkan adanya hubungan erat antara dunia nyata dan entitas gaib, hingga memperkuat keyakinan banyak orang bahwa pagar gaib menjadi perisai yang efektif menangkal berbagai ancaman. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati sahabat Wan Kisah. Siapa orang-orang yang memiliki pagar gaib? Mari kita bersama-sama mengulas singkat, tanda-tanda yang menunjukkan seseorang yang memiliki pagar gaib. 1. Memiliki aura positif yang kuat. Orang yang memiliki pagar gaib, diyakini memiliki energi positif dalam hidup mereka, dan bisa menciptakan suasana menenangkan, dan membangkitkan semangat karena kepekaan mereka terhadap energi positif. Selain itu, mereka memiliki keseimbangan batin yang kuat, membuat mereka bisa menghadapi segala situasi dengan ketenangan dan kedamaian. Mereka memiliki kemampuan beradaptasi pada berbagai situasi. Mereka terbuka pada pengalaman, dan punya pemahaman mendalam tentang hubungan energi dan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat mereka menarik perhatian orang lain tanpa upaya yang berlebihan. Kedua, intuisi yang tajam. Seseorang yang memiliki pagar gaib sering dikaitkan dengan intuisi yang tajam. Orang yang memiliki kemampuan intuisi ini mampu merasakan energi atau perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Kemampuan intuisi dapat mencakup berbagai hal. Kemampuan empati yang kuat dapat merasakan energi positif dan negatif di sekitar mereka. Mereka mampu memahami dan merasakan suasana hati orang lain, mendeteksi kehadiran entitas gaib, hingga dapat merasakan perubahan dalam energi lingkungan. Ketiga, kepekaan terhadap energi. Seseorang koneksi yang kuat terhadap dengan dunia gaib, mereka mampu merasakan kehadiran entitas gaib, perubahan energi atau getaran-getaran energi spiritual di sekitar mereka. Dengan kepekaan mereka dalam memahami energi gaib, mereka merasakan aura atau energi yang umumnya tidak terlihat oleh mata manusia biasa.
Keempat, kemampuan berkomunikasi dengan entitas gaib. Dalam banyak keyakinan spiritual, cenderung memiliki kemampuan berkomunikasi dengan entitas gaib melalui berbagai praktik spiritual. Seperti meditasi, doa-doa khusus, atau dengan metode spiritual lainnya. Praktik ini merupakan sarana untuk membuka pintu gerbang menuju dunia gaib, atau memperkuat hubungan dengan entitas kekuatan gaib. Kelima, mampu mengalirkan energi penyembuhan. Orang yang memiliki pagar gaib tingkat tinggi, cenderung memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Baik penyakit yang mereka alami sendiri, maupun penyakit yang dialami orang lain. Mereka memiliki kepekaan dan hubungan khusus dengan entitas gaib, atau energi yang terlihat oleh mata manusia biasa. Melalui kepekaan terhadap energi-energi ini, mereka memiliki kemampuan untuk mengalirkan, mengarahkan, atau mengelola energi tersebut, hingga digunakan sebagai sarana penyembuhan. Keenam, bisa merasakan energi alam. Kemampuan merasakan energi alam termasuk energi bumi, atau energi lainnya bisa menjadi tanda bahwa seseorang memiliki pagar gaib atau memiliki ikatan kuat dengan dimensi spiritual. Orang dengan kemampuan ini diyakini dapat merasakan atau mengimplementasikan energi yang ada di sekitar mereka. Ketujuh, sering mengalami keajaiban. Seseorang yang memiliki pagar gaib sering dihubungkan dengan keberuntungan, atau kejadian yang sulit dijelaskan secara rasional. Kejadian ini dipercaya sebagai hasil dari perlindungan spiritual, atau hubungan yang erat dengan dunia gaib. Orang yang memiliki pagar gaib atau perisai tak kasat mata, maka ia tidak akan mempan terkena santet atau ilmu hitam. Sementara sarana pagar gaib ini ada bermacam-macam, salah satunya yang bisa digunakan adalah jimat, raja pagar gaib, yang secara khusus digunakan sebagai media untuk menangkal serangan ilmu hitam. Kemudian untuk yang kedua adalah, punya kebiasaan tidur di lantai. Sahabat Wan Kisah, kemudian kebiasaan seseorang yang tidur tanpa menggunakan ranjang, atau bahkan langsung di lantai juga. Ternyata, menjadi salah satu ciri seseorang tidak akan mempan disantet. Dalam ilmu spiritual kuno, ada kepercayaan tentang manfaat tidur di lantai. Secara rutin sekitar 15 menit saja, bisa membantu Anda di banyak hal, salah satunya pengusir dari ilmu hitam. Pada zaman modern ini juga disebut dengan grounding, sebuah aktivitas dengan bumi atau alam. Dengan tidur di lantai dipercaya bahwa, tubuh kita dapat mengeluarkan energi negatif yang telah terakumulasi. Lantai atau tanah dianggap sebagai media yang mampu menarik, dan menyerap energi negatif dari tubuh. Sehingga tubuh menjadi lebih ringan, dan lebih bersih secara energetik. Dalam tradisi Jawa ada kepercayaan, bahwa bumi memiliki kemampuan penyembuhan alami. Orang-orang zaman dulu seringkali berbaring di lantai, ketika merasa sakit, dengan keyakinan bahwa bumi bisa membantu menyerap rasa sakit dan mempercepat proses penyembuhan. Menurut kepercayaan ini, energi negatif atau kiriman ilmu hitam yang berusaha masuk ke dalam tubuh, akan menjadi tidak efektif atau gagal, karena adanya pengaruh energi bumi yang kuat dan stabil. Dengan tidur di lantai, bumi memiliki gravitasi yang kuat, dan diyakini bahwa gravitasi ini juga dapat menarik dan menetralkan energi negatif. Atau ilmu hitam yang dikirimkan kepada seseorang, bumi dianggap memiliki energi pelindung yang kuat, dan bisa menyerap energi negatif. Tidur di lantai, membuat tubuh lebih terhubung dengan energi pelindung. Ini yang secara otomatis menciptakan lapisan perlindungan tambahan, terhadap segala bentuk serangan energi negatif. Medan energi yang stabil ini, membuat tubuh lebih kuat dalam menghadapi gangguan, atau serangan energi dari luar. Dengan adanya stabilitas energi ini, segala bentuk kiriman ilmu hitam akan sulit untuk menembus, atau mengganggu medan energi tubuh. Sehingganya memberikan perlindungan ekstra bagi seseorang yang sering tidur di lantai. Untuk yang ketiga adalah orang yang sering tidur di atas jam 12 malam. Sahabat Wan Kisah, kebiasaan tidur lebih akhir yaitu pada tengah malam lebih dari jam 12 malam. Ternyata, dipercaya bisa membuat seseorang tidak mempan dengan santet. Pengaruh ilmu hitam biasanya, akan lebih mudah merasuk ketika seseorang sedang tertidur lelap. Jika Anda terbiasa terjaga hingga tengah malam dengan melakukan ibadah, maka akan sulit terkena guna-guna atau ilmu hitam. Untuk yang keempat adalah iman kuat, kesadaran dan rasa cinta kasih ke sesama.
Sahabat Wan Kisah, ciri orang tidak bisa disantet yang terakhir adalah mereka yang tak hanya rajin beribadah dan berdoa, namun mereka juga cenderung memiliki sifat sabar, akhlak yang baik, serta senantiasa selalu bersyukur. Bahkan tak jarang hal itu membuat dukun santet jadi lebih memilih mengalah. Bila berhadapan dengan orang tersebut, bila diteruskan atau dipaksakan maka akan menjadi resiko bagi dirinya sendiri. Tak hanya itu, hal-hal negatif yang dikirimkan kepada orang beriman, ini juga akan berubah menjadi energi positif. Sahabat Wan Kisah, itulah beberapa ciri orang yang tidak mempan terkena santet ataupun guna-guna. Namun selain itu, dalam mengantisipasi serangan ilmu hitam atau santet ini, cara yang paling ampuh adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka secara tidak langsung akan terbentuk pagar gaib yang berfungsi sebagai penangkal santet. Selain itu, perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.